Hai semua, perkenalkan nama saya Trialdian Zulmi dari kelas D12. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pembelajaran IPS SD, dosen Ibu Eliana Yunita Seran MPD, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang pendidikan karakter dalam muatan IPS, tema 2 subtema 3, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter terlebih dahulu. Adapun poin materi pendidikan karakter yang akan kita bahas ada 4, yaitu 1. Pengertian pendidikan karakter, 2. Tujuan pendidikan karakter, 3. Nilai pendidikan karakter, dan keempat, sumber nilai pendidikan karakter. Baik, kita masuk pada poin materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Lanjut ke poin materi yang ketiga, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas telah merumuskan 18 nilai pendidikan karakter yang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia, khususnya bagi peserta didik. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter terdiri sebagai berikut. 1. Religius. Sifat religius dapat ditunjukkan dengan menjadi individu yang patuh melaksanakan ajaran agama masing-masing, memegang teguh toleransi, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Adapun aktivitas yang dapat diterapkan untuk mewujudkan nilai ini, misalnya membaca doa sebelum memulai pelajaran. 2. Jujur. Perilaku ini dapat dicerminkan dengan menerapkan sikap tidak menyontek dan selalu terbuka kepada kedua orang tua. Dengan menjadi pribadi yang jujur, seseorang akan selalu dipercaya dalam bertutur dan bertindak. Kemudian yang ketiga, toleransi. Indonesia merupakan negara dengan suku, agama, dan ras yang beragam. Karena itu, sikap toleransi sangat diperlukan agar masyarakat dapat hidup rukun. Contohnya tidak memaksakan pendapat diri sendiri di atas kepentingan golongan. Keempat, disiplin. Sifat ini dapat diwujudkan dengan tertib serta patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Sebagai contoh, menaati peraturan cara berpakaian yang sopan di sekolah. Kemudian yang kelima, kerja keras. Masyarakat Indonesia memiliki semangat dan sangat bekerja keras dalam melakukan berbagai hal. Sifat tersebut dapat ditunjukkan peserta didik dengan selalu serius dan sungguh-sungguh menempuh pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah. Keenam, kreatif. Berpikir kreatif atau out of the box diperlukan guna menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Kreativitas siswa yang dimiliki dapat dituangkan ke dalam organisasi yang mereka ikuti. Kemudian yang ketujuh, mandiri. Mandiri merupakan sikap tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Misalnya mampu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri tanpa bantuan orang lain. 8. Demokratis. Demokratis yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai bahwa hak dan kewajiban dirinya dan hak orang lain adalah sama. Contoh sikap demokratis ini yaitu saling menghargai perbedaan ataupun keputusan yang ada. 9. Rasa ingin tahu. Timbulnya rasa ingin tahu yang dalam membuat seseorang akan lebih memahami segala sesuatu yang mereka pelajari. Bagi siswa, sikap ini tercermin lewat keinginan belajar dan menimba ilmu yang tinggi. 10. Semangat kebangsaan. Sikap semangat kebangsaan bisa ditunjukkan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia
di atas kepentingan pribadi. Contohnya, mencetak berbagai prestasi untuk mengharumkan nama bangsa. Kemudian 11. Cinta tanah air. Sikap ini tercermin melalui rasa kesetiaan, kepedulian, juga apresiasi tinggi terhadap bahasa Indonesia. Misalnya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 12. Menghargai prestasi. Sikap apresiasi ini tak hanya ditunjukkan kepada diri sendiri, tetapi juga orang lain. Contoh tindakan sederhana yang dapat dilakukan adalah memberi pujian kepada orang lain atas prestasi yang telah ia raih. 13. Bersahabat atau komunikatif. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu, penting bagi seseorang untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah senantiasa bersikap ramah kepada orang lain. 14. Cinta damai. Ini merupakan sikap dan tindakan yang mendorong seseorang untuk mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Misalnya, tidak membuat ujaran kebencian, tidak melakukan perundungan, dan sebagainya. Kemudian yang 15. Gemar membaca. Setiap orang hendaknya menyediakan sedikit waktunya untuk membaca berbagai bacaan yang telah memberikan kebaikan bagi dirinya. Sikap gemar membaca akan menciptakan masyarakat dengan pemikiran pintar dan selalu terbuka akan ilmu pengetahuan. Kemudian 16. Peduli lingkungan. Sikap ini bisa ditunjukkan dengan senantiasa menjaga lingkungan yang ditinggali dan memperbaiki kerusakan yang ada di masyarakat. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membersihkan lingkungan sekitar. 17. Peduli sosial. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Misalnya ikut memberikan donasi kepada korban banjir. 18. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Contoh perilaku yang dapat diterapkan adalah selalu bersikap amanah. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, sumber nilai pendidikan karakter. Adapun sumbernya yang pertama yaitu 1. Agama, 2. Pancasila, 3. Budaya atau adat istiadat, dan yang keempat, tujuan pendidikan nasional yang dimuat dalam kurikulum. Oke, kita masuk kepada materi pembelajarannya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 2, subtema 3, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Usaha apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Usaha penjualan bibit tanaman seperti ini meskipun terlihat sederhana, tapi jasa penjual tanaman tersebut sangatlah banyak. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Lalu, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Berikut cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, tidak merendahkan usaha orang lain. Ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat.
Penerapan tanggung jawab dapat menjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat, tentunya akan menimbulkan akibat-akibat yang tentu saja tidak baik bagi lingkungan tersebut. Apa saja akibat jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Yang pertama, terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Jadi, bisa saja antar warga tersebut saling bermusuhan karena tidak ada penerapan tanggung jawab dengan baik. Kemudian, bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, serta tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Jadi, kita sebagai masyarakat itu harus sadar ya akan kewajiban dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan nyaman, aman, dan sejahtera. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di video edukatif kali ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.